Lo tahu apa masalah terbesar kebanyakan cowok waktu mereka suka sama cewek? Bukan karena kurang perhatian, bukan karena kurang usaha, bukan juga karena mereka kurang ganteng, kurang mapan, atau kurang lucu. Masalahnya sederhana, mereka sibuk fokus ke hal yang salah. Banyak cowok mikir kalau cewek bakal tertarik sama mereka karena chat yang panjang, respons yang cepat, atau karena mereka selalu ada tiap kali ceweknya kirim sinyal kecil. Padahal, cewek bukan jatuh ke cowok yang selalu ada. Cewek jatuh ke cowok yang tepat dalam cara yang tepat. Gue bilang gini bukan buat ngejatuhin laki-laki, justru sebaliknya. Karena faktanya, banyak cowok sebenarnya punya niat baik. Mereka pengin dihargai. Mereka ingin nunjukin bahwa mereka serius. Tapi justru disitulah letak masalahnya. Cewek itu punya radar khusus. Bukan radar buat ngecek siapa yang paling perhatian, tapi radar buat ngecek siapa yang paling reaktif. Dan ini yang jarang disadari. Perhatian yang reaktif itu energi yang bikin cewek mundur. Lo mungkin mikir, tapi gue cuma pengen sopan, atau gue cuma pengen nunjukin gue available. Mazali, cara lo nunjukin itu kadang kebablasan. Banyak cowok begitu lihat cewek chat, langsung buru-buru balas. Begitu cewek ngepost sesuatu, langsung kasih respon. Begitu cewek mulai agak dingin, langsung panik, kepo, dan mulai overthinking. Sementara dari sisi cewek, semua itu kebaca jelas banget sebagai satu hal. Dia terlalu takut kehilangan gue. Bukan salah lo. Karena dari kecil, cowok diajarin bahwa kalau mau dapetin sesuatu, lo harus ngejar. Sementara cewek, mereka lebih responsif ke energi, ke ketenangan. Ironisnya, cewek sering lebih tertarik sama cowok yang gak kelihatan butuh dibanding cowok yang total mengusahakan semuanya. Bukan karena mereka suka drama, bukan karena mereka suka yang jual mahal, tapi karena energi cowok yang terlalu fokus, terlalu cepat, terlalu intens di awal, itu kerasa seperti lo nggak punya dunia lain selain dia. Dan percaya atau enggak, itu bukan hal romantis di mata cewek. Itu tanda bahaya. Cewek itu suka cowok yang perhatian, iya. Tapi mereka jauh lebih suka cowok yang punya kontrol. Cowok yang hadir secukupnya, tapi tetap punya hidupnya sendiri. Cowok yang bisa nunjukin interest tanpa kelihatan kehilangan arah, kalau ceweknya nggak ngebales secepat yang dia harapkan. Yang lucu adalah, cuma sekitar 1% cowok yang paham hal ini. Sisanya, sibuk ngulang pola yang sama. Ngasih terlalu banyak, terlalu cepat, terlalu awal, dan akhirnya ngerasa bingung kenapa cewek malah makin menjauh. Cowok-cowok itu lagi lari lebih cepat dari yang cewek butuhkan. Kayak lo lagi ngejar orang yang sebenarnya cuma pengen jalan pelan. Dan ketika lo terlalu cepat, cewek itu ngerasa lo bukan cuma agresif, tapi juga nggak peka. Karena sebenarnya, hal yang bikin cewek tertarik itu bukan kecepatan lo ngerespons, bukan intensitas lo ngejar, bukan frekuensi lo ngasih perhatian. Yang bikin cewek tertarik itu satu hal, energi stabil yang nunjukin bahwa lo bisa suka, tapi lo tetap berdiri tegak. Lo bisa mendekat, tapi lo nggak kehilangan diri sendiri. Lo bisa header, tapi lo nggak nempel. Inilah yang nggak pernah disadari kebanyakan cowok. Mereka fokus ke effort, bukan ke energi. Mereka fokus ke tindakan, bukan ke ketenangan. Mereka fokus ke apa yang bisa mereka kasih, bukan ke siapa diri mereka waktu mereka hadir. Kebanyakan cowok itu pengen dihargai karena usaha mereka. Sementara cewek justru tertarik ke cowok yang nunjukin kualitas batin yang jarang ada. Ketenangan, kejelasan, dan sedikit misteri. Misteri di sini bukan berarti main tarik color atau ghosting. Bukan juga jual mahal. Tapi misteri bahwa lo nggak terbaca oleh rasa takut. Bahwa lo nggak hidup dari validasi cewek. Bahwa lo bisa suka, tapi lo nggak jadi kehilangan pusat diri lo sendiri. Perjalanan menuju hal yang cuma dilakukan 1% cowok. Sesuatu yang sebenarnya sederhana banget. Tapi justru karena terlalu sederhana, banyak cowok meremehkannya. Di scene berikutnya, lo bakal melihat bagaimana perilaku kecil yang kelihatannya sepele ternyata jadi pembeda antara cowok yang bikin cewek nyaman dan cowok yang tanpa sadar bikin cewek mundur pelan-pelan. Tapi sebelum itu, ada satu kesadaran penting yang harus lo pegang. Kalau lo terus fokus ke hal yang salah, cewek bakal terus merasa lo berlebihan. Tapi kalau lo tahu apa yang sebenarnya bikin cewek ngerasa aman dan tertarik, lo nggak cuma jadi cowok yang diperhatiin, lo jadi cowok yang dipikirin. Dan itu bedanya jauh banget kalau kita ngomongin kenapa banyak hubungan di awal-awal terasa berat, penuh tekanan, atau malah berakhir sebelum sempat mulai. Ada satu pola besar yang selalu muncul. Cowok terlalu reaktif. Don't look, kebanyakan cowok bahkan nggak sadar mereka melakukannya. Reaktif di sini bukan berarti merah atau ngegas. Reaktif itu artinya lo merespons terlalu cepat, terlalu intens, dan terlalu terpancing sama gerakan kecil dari cewek. Sedikit saja cewek berubah nada, energi lo langsung berubah. Cewek sedikit telat balas, pikiran lo langsung lari ke arah yang gak perlu. Cewek kelihatan lebih sibuk,
lo langsung merasa harus melakukan sesuatu buat cowok. Semua itu terasa seperti bentuk perhatian. Tapi, buat cewek, itu terbaca sebagai ketidakstabilan. Lo pernah nggak lihat cowok yang sebenarnya punya potensi besar, tapi begitu dia suka sama cewek, semua ketenangan dia hilang. Yang tadinya cool, tiba-tiba jadi kayak kertas tisu. Gampang banget ke bawah angin. Tensu. Mereka bisa ngerasain perubahan itu dalam hitungan detik. Karena cewek itu bukan cuma baca kata-kata, mereka baca energi, dan energi cowok yang terlalu reaktif itu kerasa kayak, gue takut kehilangan lo, gue butuh validasi lo, gue perlu lo buat ngerasa aman. Begitu cewek ngerasa cowoknya butuh validasi, mereka otomatis mundur. Bukan karena mereka jahat, bukan karena mereka main tarik ulur, tapi karena secara psikologis, manusia terutama cewek akan menjauh dari sesuatu yang terasa terlalu lapar secara emosional. Baangin Gini, cewek itu suka cowok yang kuat, tenang, dan punya kontrol diri. Tapi ketika lo reaktif, lo kehilangan 3 kualitas itu dalam satu gerakan kecil. Lo berubah dari seseorang yang punya dunia, jadi seseorang yang hidup di orbit cewek itu, dan begitu cewek sadar, dia bisa ngontrol mood lo cuma dengan satu pesan yang ditunda. Semuanya berubah. Ini bukan tentang siapa yang lebih kuat atau siapa yang lebih punya kuasa. Ini tentang ritme, tentang energi, tentang rasa aman. Cewek akan merasa aman sama cowok yang gak goyang, cuma karena chat Naya telat dibales. Tapi mereka akan merasa tertekan sama cowok yang energi emosinya naik turun, tergantung dari bagaimana dia memperlakukan lo hari itu. Dan lo harus ngerti satu hal penting. Cewek itu sengaja atau nggak sengaja sering ngelakuin testing kecil untuk baca stabilitas cowok. Kadang mereka nggak sadar mereka lagi nguji. Tapi secara psikologis, mereka memang peka banget sama perubahan energi. Contoh paling sederhana, mereka balas agak lama. Bukan karena mereka nggak suka. Seringkali karena mereka ingin lihat lo tetap chill atau langsung panik. Atau mereka jawab sedikit lebih pendek dari biasanya. Bukan buat ngejatuhin lo, tapi buat ngelihat apakah lo tetap jadi diri lo, atau lo berubah jadi seseorang yang defensif. Dan di sini mayoritas cowok jatuh. Bukan karena mereka lemah, tapi karena mereka nggak pernah diajarin cara ngelola energi di awal hubungan. Ketika lo reaktif, lo mengirim sinyal yang sangat jelas. Perasaan lo menentukan hidup gue. Dan di titik itu, cewek berhenti merasa aman. Karena pada dasarnya, cewek nggak mau jadi pusat kehidupan lo. Mereka pengen jadi bagian. Mereka pengen dihargai. Mereka pengen diperhatikan. Tapi mereka nggak mau jadi sesuatu yang kalau dia berubah sedikit, hidup lo ikutan berantakan. Ada satu hal yang harus lo tanam dalam-dalam. Cewek lebih nyaman sama cowok yang bisa mikir sebelum respons. Yang bisa ngerasain sesuatu tanpa harus langsung ngasih reaksi. Yang bisa tetap memegang diri sendiri meskipun dia lagi suka banget sama cewek. Itu masalah utama. Cowok bukan karena mereka kurang perhatian, tapi karena mereka nggak punya jeda, nggak punya ruang, nggak punya moment of pause. Padahal jeda itu penting, karena di jeda itulah cewek bisa melihat karakter asli lo. Apakah lo seseorang yang labil atau seseorang yang stabil? Dan yang lebih parah, reaktif bukan cuma bikin cewek menjauh. Reaktif juga bikin lo kehilangan diri lo sendiri. Lo jadi sibuk membaca sinyal cewek sampai lupa membaca diri lo sendiri. Lo jadi sibuk memastikan dia nyaman sampai lupa memastikan energi lo tetap sehat. Lo jadi sibuk ingin terlihat baik sampai lupa bahwa yang paling menarik justru ketenangan lo yang alami. Cewek bukan butuh cowok yang selalu siap 24 jam. Mereka butuh cowok yang stabil 24 jam. Dan stabil itu bukan berarti selalu ada. Stabil itu artinya lo tetap jadi diri. Lo meskipun situasinya berubah. Di titik inilah cuma 1% cowok yang bisa berdiri tegak. 1% cowok yang ngerti bahwa daya tarik bukan datang dari kecepatan respons, tapi dari kualitas respons. Bukan dari intensitas ngejar, tapi dari ketenangan dalam mendekat. Bukan dari banyaknya perhatian, tapi dari cara dia memberikan perhatian dengan ritme yang tepat. Dan disinilah perjalanan lo sebenarnya dimulai. Kalau lo bisa sadar bahwa reaktif adalah musuh terbesar lo bisa mulai belajar sesuatu yang lebih mahal daripada semua tips PDKT yang pernah lo dengar. Kemampuan untuk tetap tenang. Bahkan ketika lo lagi suka setengah mati, karena cewek nggak jatuh ke cowok yang paling banyak geraknya. Cewek jatuh ke cowok yang paling stabil energinya. Dan scene selanjutnya akan ngebuka sesuatu yang lebih penting. Bagaimana cewek secara halus menguji ketenangan lo. Dan kenapa kebanyakan cowok selalu kalah di momen itu. Ada satu momen penting dalam setiap interaksi antara cowok dan cewek. Momen yang sering terjadi tanpa disadari, tapi dampaknya besar banget. Momen yang jadi pembeda antara cowok yang akhirnya melekat di hati cewek dan cowok yang hilang dari ingatan tanpa jejak. Momen itu adalah ketika cewek ngetes energi. Lo dan gue perlu lurusin dulu. Ini bukan tes kayak ujian sekolah. Bukan
manipulasi, bukan permainan, bukan juga drama. Ini adalah refleks alami cewek untuk membaca karakter cowok. Refleks yang muncul karena cewek butuh rasa aman, butuh kepastian emosional, dan butuh tahu apakah lo bisa jadi tempat yang layak untuk mereka percaya. Yang menarik adalah, kebanyakan cewek bahkan gak sadar mereka lagi ngetes. Ini bukan sesuatu yang mereka rencanakan, ini cuma muncul dari intuisi mereka yang udah kebentuk sejak lama. Dan ketika momen itu muncul, cara lo merespons bakal menentukan arah hubungan lo. Cewek biasanya ngetes dalam bentuk yang sangat kecil, sangat halus, dan seringkali cowok nggak sadar sama sekali. Tapi di balik hal-hal kecil itu, sebenarnya ada pertanyaan besar yang cewek ajukan dalam hati mereka. Lo stabil nggak? Lo panikan? Atau tenang? Lo butuh validasi dari gue atau lo punya hidup lo sendiri? Pertanyaannya disampaikan melalui tindakan simple. Contohnya begini, tiba-tiba dia balas chat lo lebih lama dari biasanya, padahal kemarin dia responsnya cepat. Cowok yang reaktif biasanya langsung panik, mulai mikir aneh-aneh, dan mulai ngecek HP tiap 5 menit. Padahal cewek cuma mau lihat satu hal. Apakah mood lo berubah cuma karena ritme dia berubah sedikit? Atau dia balas lebih pendek dari biasanya? Kalimatnya datar. Tidak sehangat kemarin. Di kepala cowok yang emosinya belum stabil, ini langsung bikin hati ciut. Gue salah apa? Dia udah berubah. Dia udah nggak mau lagi. Dan di titik itu, cowok yang reaktif mulai merespons dengan energi yang berlebihan. Mulai nanya-nanya, mulai overcompensate, mulai terlalu banyak kirim chat, padahal cewek cuma lagi melihat, apakah lo tetap diri lo sendiri, atau lo berubah cuma karena dia berubah sedikit. Kadang cewek juga ngelempar candaan yang sedikit menusuk, bukan buat nyakitin, tapi buat lihat apakah lo gampang kebawa emosi. Kadang dia tiba-tiba sibak dan jawabnya singkat padahal sebelumnya intens. Kadang dia ngilang beberapa jam buat lihat apakah lo bisa beraktivitas tanpa bergantung penuh pada dia. Semua itu bukan soal chat, bukan soal waktu, bukan soal kata-kata, itu soal energi. Cewek bisa ngerasain apakah energi lo stabil atau lompat-lompat, dan mereka peka banget sama hal ini. Kadang cuma butuh 1 jeda 5 menit buat mereka membaca siapa lo sebenarnya. Cewek butuh tahu, kalau suatu hari hidup mereka lagi berat, apakah lo bakal jadi tempat yang tenang, atau makin bikin suasana kacau? Kalau mereka lagi capek dan gak bisa memberikan banyak energi, apakah lo bakal marah, ngeluh, atau justru tetap punya ritme lo sendiri? Kalau mereka kasih jarak sedikit, apakah lo langsung mengejar, atau lo bisa tetap berdiri dengan elegan? Itulah inti dari tes itu. Tes yang gak diucapkan, tes yang gak kelihatan, tapi cewek selalu melakukannya. Yang lebih menarik lagi, 99% cowok jatuh pada momen ini. Kenapa? Karena cowok terbiasa bergerak berdasarkan logika. Kalau gue suka, gue harus nunjukin. Tapi cewek bergerak berdasarkan energi. Kalau lo suka, gue harus tahu lo stabil. Jadi ketika cewek ngetes, banyak cowok langsung merespons dengan cara yang terlalu banyak. Langsung nge-typing panjang, langsung klarifikasi. Padahal ceweknya cuma lagi normal, langsung rangkai cerita dalam. Kepala yang gak ada hubungannya langsung mencoba memperbaiki mood cewek. Padahal cewek cuma lagi biasa aja. Dan begitu cowok nunjukin energi reaktif kayak gitu, cewek langsung kehilangan trust. Bukan trust bahwa lo bakal selingkuh atau bohong, tapi trust bahwa lo punya ketenangan emosional yang bisa diandalkan. Cewek gak butuh cowok yang selalu ada. Mereka butuh cowok yang gak goyang hanya karena hal kecil. Dan justru cowok yang bisa tetap relax saat cewek ngetes energi tanpa pura-pura cool, tanpa acting, tanpa manipulasi. Itulah yang jadi magnet buat cewek. Karena cewek bakal mikir, kalau gue bisa ngasih sinyal kecil dan dia tetap stabil, berarti dia aman. Kalau mood gue berubah dan dia tetap jadi dirinya, berarti dia dewasa. Kalau ritme gue berubah dan dia nggak panik, berarti gue bisa percaya dia. Tes itu bukan tentang lo menang atau kalah. Tes itu tentang apakah lo cukup firm untuk diri lo sendiri. Dan begitu lo lulus momen ini, lo masuk kategori cowok yang langka. Cowok yang jarang ditemui. Cowok yang energinya bikin cewek nyaman tanpa lo harus usaha keras. Karena ketika lo stabil, cewek bukan cuma tertarik. Cewek merasa aman. Dan rasa aman jauh lebih kuat daripada rasa suka. Di scene berikutnya, kita bakal masuk ke inti dari semuanya. Kebiasaan kecil yang cuma dilakukan 1% cowok. Kebiasaan sederhana yang bisa mengubah cara cewek melihat lo sepenuhnya. Inilah bagian yang menentukan segalanya. Bagian yang membedakan cowok biasa dengan cowok yang diam-diam selalu menang hati cewek. Kebiasaan sederhana yang cuma dilakukan 1% cowok. Mereka tahu kapan harus mundur setengah langkah. Dan sebelum lo salah paham, gue perlu tekankan, mundur setengah langkah itu bukan menjauh, bukan ngilang, bukan ghosting, dan bukan jual mahal.
Mundur setengah langkah itu seni. Seni untuk memberi ruang tanpa memutus koneksi. Seni untuk tetap hadir tanpa nempel. Seni untuk tetap peduli tanpa terlihat butuh. Karena banyak cowok salah terjemahin konsep ini. Begitu dibilang jangan terlalu ngejar, mereka langsung hilang total. Begitu dibilang kasih ruang, mereka berubah jadi dingin. Begitu dibilang jangan reaktif, mereka berubah jadi acuh, padahal bukan itu maksudnya. Cewek nggak suka cowok yang ngilang. Cewek nggak suka cowok yang pura-pura cuek. Cewek nggak suka cowok yang sengaja main tarik ulur. Yang cewek suka adalah cowok yang punya kontrol diri. Cowok yang tahu kapan intensitas harus ditahan sedikit. Cowok yang nggak masuk terlalu cepat ke ruang emosional cewek. Mundur setengah langkah itu tentang memahami ritme. Dan ritme cewek itu nggak selalu konstan. Kadang cewek excited, kadang butuh sendiri, kadang mau banget ngobrol, kadang pengen pelan-pelan. Cowok yang bisa baca ritme itu tanpa panik, itu cowok yang bikin cewek nyaman banget. Gini contohnya, misalnya lo lagi intens chatting sama dia beberapa hari ini, ngobrol enak, saling cerita, dan vibe-nya positif. Tiba-tiba di hari berikutnya dia agak berubah. Balasnya lebih lambat, kalimatnya pendek, atau dia terlihat lebih dingin. Cowok reaktif akan langsung menambah intensitas. Kenapa nih? Gue salah apa? Lo berubah, ya. Padahal cewek lagi butuh jeda sebentar. Bukan karena dia nggak suka, tapi karena dia manusia. Dia punya mood, punya hari buruk, punya kesibukan. Dan cowok 1% akan mundur setengah langkah. Dia nggak ngilang, iya. Dia nggak marah, jelas nggak. Dia nggak berubah jadi dingin dramatis. Dia cuma menurunkan ritme sedikit, menyesuaikan, tetap hangat tapi nggak menekan, tetap hadir tapi nggak memaksa, tetap ngobrol tapi nggak nyari validasi. Dia kasih ruang untuk cewek bernapas. Dan ruang itu bukan jarak, ruang itu rasa aman. Cewek sadar dia lagi agak moody. Iya. Cewek sadar dia lagi nggak seintens kemarin. Iya. Cewek sadar cowok itu nggak panik. Iya. Dan di titik itu, cewek akan ngerasa dia beda, dia nggak gampang goyang, dia ngerti ritme gue. Mundur setengah langkah ini juga berlaku saat cewek mulai menunjukkan sinyal tarik ulur halus. Misalnya dia masih responsif, tapi energinya lebih datar. Cowok biasa akan ngegas, mencoba memperbaiki situasi. Cowok 1%, dia membiarkan situasinya bernafas. Dia nggak buru-buru ngerombak apapun. Dia tetap jadi dirinya sendiri, tetap tenang, tetap stabil, dan itu magnet. Karena cewek jadi ngerasa cowok ini bukan hanya dewasa, tapi juga aman secara emosional. Cewek sadar dia nggak harus tampil sempurna setiap waktu. Dia bisa berubah ritme tanpa bikin cowoknya meltdown. Mundur setengah langkah juga muncul saat cowok mulai sadar bahwa hubungan itu belum perlu intens. Banyak cowok baru kenal 2 minggu, tapi udah ngobrol kayak hubungan 3 tahun. Udah nuntut perhatian tanpa sadar. Udah nempel dalam energi tanpa izin cowok 1%. Dia tahu kapan harus pelan. Dia tahu hubungan itu berkembang lewat ruang, bukan lewat tekanan. Dia tahu kedekatan itu tumbuh dari frekuensi yang stabil, bukan intensitas yang meledak-ledak. Dan justru cowok yang bisa pelan, itu cowok yang bikin cewek ingin mendekat lebih cepat. Karena energi cewek bekerja begini. Kalau cowok terlalu maju, dia mau. Kalau cowok terlalu mundur, dia bingung. Tapi kalau cowok mundur setengah langkah, cewek mulai maju setengah langkah juga. Ini ritme yang sinkron. Ini dinamika yang alami. Ini bonding yang bertumbuh tanpa paksaan. Yang lebih menarik lagi, kebiasaan mundur setengah langkah ini bikin cowok terlihat punya arah dalam hidupnya. Cowok yang nggak seluruh energinya disedot untuk ngejar cewek. Cowok yang tetap sibuk dengan dunia lain. Tujuan, pekerjaan, hobi, teman, dan dirinya sendiri. Cewek suka cowok yang punya prioritas. Tapi cowok yang cuma fokus ke cewek sebagai satu-satunya prioritas, itu nggak bikin cewek merasa spesial. Itu bikin cewek merasa terbeban. Makanya cowok 1% kelihatan beda. Mereka nggak obsesif, nggak needy, nggak terburu-buru, tapi juga nggak dingin dan nggak main-main. Mereka hadir dengan ritme yang manusiawi, dewasa, dan seimbang. Dan di mata cewek itu kualitas mahal pada akhirnya. Mundur setengah langkah bukan soal menahan perhatian. Ini soal menahan diri, menahan impuls, menahan rasa takut kehilangan, menahan dorongan untuk selalu membuktikan diri. Dan ketika cowok bisa melakukan ini, dia bukan cuma terlihat tenang, dia terlihat kuat, dia terlihat matang, dia terlihat punya arah. Dia terlihat bukan sebagai seseorang yang butuh cinta, tapi sebagai seseorang yang layak dicintai. Di scene berikutnya, lo bakal ngerasain dampak langsung dari kebiasaan ini. Saat cewek mulai nyari kehadiran lo tanpa lo harus melakukan apa-apa. Kadang cowok suka mikir kalau cara bikin cewek balik tertarik itu
dengan ngejar lebih keras, ngasih perhatian lebih banyak, atau selalu muncul setiap kali dia kasih sinyal sedikit. Tapi yang sering gak disadarin adalah justru ketika lo mundur setengah langkah dengan cara yang tenang, elegan, dan bukan karena marah, cewek mulai ngerasain sesuatu yang jarang dia rasain dari cowok lain. Kehilangan energi lo, dan ini bukan tentang permainan. Ini tentang dinamika yang sebenarnya manusiawi. Orang baru sadar nilai sesuatu ketika sesuatu itu nggak lagi ada di depan mata sepanjang waktu. Gue mau jelasin pelan-pelan, biar lo ngerti kenapa dampak mundur setengah langkah itu kuat banget awalnya. Cewek mungkin ngerasa lo biasa aja. Dia ngerasa aman karena lo selalu ada. Dia tahu kapanpun dia mau validasi kecil, tinggal chat lo. Dia tahu kapanpun dia pengen ngetes sedikit, lo bakal nyaut. Dan tanpa sadar, dia kebiasa sama kenikmatan itu. Tapi begitu lo pelen-pelen ngurangin intensitas tanpa drama, tanpa ngilang total, tanpa dingin mendadak, situasinya berubah. Cewek mulai mikir, mulai ngerasa beda, mulai ngerasa ada sesuatu dari diri lo yang hilang, dan dia nggak tahu itu apa. Energi lo tiba-tiba nggak gampang dia dapetin lagi. Ini yang bikin cewek tiba-tiba lebih aware. Dia jadi ngecek kalau lo online atau enggak. Dia jadi nunggu lo nyaut, walaupun biasanya dia nggak peduli. Dia jadi lebih sensitif sama cara lo bales. Bahkan kadang dia mulai enjoy replay momen-momen kecil antara kalian, nyari tahu apa yang berubah. Dan lucunya adalah, perubahan yang dia rasain bukan karena lo ngelakuin sesuatu. Justru karena lo nggak ngelakuin terlalu banyak. Energi cowok yang stabil itu langka. Cowok yang nggak panik saat cewek berubah mood itu jarang. Cowok yang bisa tetap tenang meskipun komunikasi tiba-tiba mendingin itu cuma 1%. Makanya, begitu ada cewek ketemu cowok yang bisa mundur setengah langkah tanpa drama dan tanpa kehilangan arah, dia langsung ngerasain hal yang selama ini dia cari. Ketenangan, dan cewek bakal selalu nyari energi yang bikin dia tenang. Mungkin dia nggak ngechat duluan. Mungkin dia nggak langsung bilang rindu. Mungkin dia tetap jaga ego. Tapi dia mulai nunjukin tanda-tanda yang lebih halus. Dia mulai jawab lebih cepat. Dia mulai nanya hal-hal sepele yang sebelumnya dia nggak peduli. Dia mulai lebih perhatian walaupun dengan cara yang tersamar. Dia mulai ngejaga agar lo tetap ada dalam lingkarannya, walau cuma lewat interaksi kecil. Karena buat cewek, energi itu lebih penting daripada kata-kata. Dan energi lo, yang tadinya dia anggap selalu ada, sekarang terasa nggak semudah itu dia genggam. Ada satu momen menarik yang sering kejadian. Saat lo udah stabil, udah tenang, dan udah nggak reaktif lagi, cewek tiba-tiba muncul dengan vibe yang berbeda. Bukan vibe sok jual mahal, bukan vibe ngetes, tapi vibe seseorang yang mulai menghargai keberadaan lo. Dia mungkin tiba-tiba nanya, "Kamu sibuk nggak akhir-akhir ini? Atau kok kamu beda ya sekarang?" Pertanyaan itu muncul bukan karena dia marah, tapi karena dia mulai takut kehilangan sesuatu yang sebelumnya dia pikir aman. Perhatian lo, dan lo harus ngerti satu hal penting. Cewek jarang cari cowok, tapi dia selalu nyari energi yang dirasa nyaman. Kalau energinya bikin dia tenang, bikin dia merasa gue aman, dia bakal balik. Sekecil apapun jalannya, dampak pertama dari kebiasaan 1% cowok ini adalah cewek mulai bergerak. Bukan karena lo maksa, bukan karena lo ngejar, tapi karena dia kangen versi lo yang stabil dan gak reaktif. Makin lo nggak kemana-mana tapi juga nggak nempel, makin energi lo justru kuat. Makin lo tenang, makin dia gelisah. Makin lo stable, makin dia nyari keseimbangan yang sama. Dan dari sini, dinamika kalian bakal mulai terasa berbeda. Dia mulai menghargai, dia mulai hati-hati, dia mulai menimbang kata-kata. Dan yang paling penting, dia mulai ngikutin ritme lo. Karena satu hal yang cewek paling jarang temuin adalah cowok yang gak mudah digerakkan oleh emosinya, tapi tetap hadir dengan cara yang gak berlebihan. Itulah kenapa 1% cowok kelihatan beda. Bukan karena mereka lebih ganteng, lebih kaya, atau lebih perfect, tapi karena mereka punya kontrol atas diri sendiri. Dan begitu lo punya itu, cewek bukan cuma nyari lo, dia mulai milih lo. Ada satu hal yang jarang banget cowok sadari. Hampir semua cewek sebenarnya gak suka dikejar berlebihan. Bukan karena mereka jual mahal, bukan karena mereka sok cantik, tapi karena dikejar itu bikin mereka ngerasa tertekan, takut salah langkah, dan kehilangan ruang buat jadi diri sendiri. Dan di titik ini, kebiasaan mundur setengah langkah yang lo lakuin mulai nunjukin dampak keduanya. Cewek mulai ngerasa aman, bukan dikejar. Awalnya mungkin dia terbiasa sama cowok yang ngegas, yang selalu nanyain di mana, lagi ngapain, udah makan apa belum. Bahkan hal-hal kecil yang sebenarnya dia nggak selalu butuh. Dan tanpa disadari, itu ngasih tekanan emosional. Secara halus, cewek jadi ngerasa harus balas cepat, harus jaga perasaan cowok itu. Harus mikir apa chatnya cukup ramah,
atau jangan sampai bikin cowok itu tersinggung. Tapi begitu lo ngubah ritme bukan dengan ngilang, tapi dengan ngasih ruang yang sehat, cewek mulai ngerasain perbedaan yang dia jarang dapat dari cowok lain. Dia bisa napas. Energi lo yang stabil, yang gak maksa, yang gak ngedorong dia buat buru-buru nentuin arah hubungan, bikin dia ngerasa aman. Aman dalam arti dia bisa jadi diri sendiri, tanpa takut dihukum. Aman dalam arti dia boleh lambat, tanpa takut lo ngambat. Aman dalam arti dia nggak perlu pura-pura, ada perasaan yang belum muncul. Dan percaya atau enggak, rasa aman itu jauh lebih menarik daripada perhatian yang berlebihan. Cewek mulai ngerasa hubungan atau komunikasi sama lo itu seimbang. Bukan kayak lo ngejar dan dia lari, atau lo maksa dan dia menghindar. Tapi seperti dua orang yang jalan bareng pelan-pelan, tanpa tekanan untuk sampai di garis finish. Rasa aman ini lahir dari beberapa hal yang mungkin lo nggak sadari. Lo nggak reaktif. Dia bisa bilang hal yang agak ketus. Dan lo nggak langsung drama. Lo nggak nuntut. Lo hadir, tapi nggak minta kompensasi. Lo nggak kehilangan diri lo sendiri. Lo tetap punya hidup lo, kegiatan lo, tujuan lo, dan itu bikin dia merasa hubungan kalian sehat. Dan seiring waktu, cewek mulai ngerti. Lo bukan tipe cowok yang bikin dia harus selalu waspada. Bukan tipe yang tiba-tiba intens lalu ngilang. Bukan tipe yang maksa hubungan jadi lebih cepat, padahal dia masih nyusun rasa. Lo tipe yang dia bisa percaya. Inilah yang bikin cewek mulai lebih terbuka. Dia mulai cerita hal-hal kecil. Dia mulai bebas ngomongin hari buruknya tanpa takut lo bakal mikir dia ribet. Dia mulai nunjukin sisi dirinya yang biasanya dia sembunyiin dari cowok lain. Bahkan dia mulai nunjukin kerentanan kecil, hal yang cuma keluar kalau dia beneran ngerasa aman. Dan yang menarik lagi adalah, ketika cewek ngerasa aman, dia nggak cuma nyaman, tapi juga mulai punya rasa ingin memberikan. Dia mulai lebih perhatian. Dia mulai lebih lembut. Dia mulai ngajak obrol duluan dari waktu ke waktu. Karena buat cewek, rasa aman itu bukan bikin dia pasif, tapi bikin dia aktif dengan cara yang matang. Rasa aman itu bikin dia nggak takut kehilangan lo kalau dia nggak selalu muncul. Rasa aman itu bikin dia berani buka sedikit ego, pelan-pelan. Rasa aman itu bikin dia mau ada di dekat lo tanpa merasa lo pengen sesuatu dari dia. Dan inilah paradoks terbesar yang banyak cowok nggak ngerti. Semakin lo nggak bertingkah kayak pemburu, semakin dia pengen deket sama lo. Cewek bakal lebih terpikat sama cowok yang energinya stabil, bukan agresif. Yang hadir, bukan menekan. Yang memberikan ruang, bukan memaksa. Yang bikin dia merasa diperhatikan tanpa merasa diawasi. Karena rasa aman itu menggantikan ketakutan dengan kenyamanan, menggantikan tekanan dengan rasa diterima, menggantikan kecemasan dengan rasa tenang. Mungkin dia nggak ngomong langsung. Cewek jarang banget ngaku, "Aku suka karena kamu nggak maksa apa-apa," tapi tanda-tandanya kelihatan banget. Dia jawab chat lo dengan nada lebih lembut. Dia mulai nanya hal-hal kecil tentang lo. Dia mulai pengen tahu apa yang lo suka. Dia mulai ngejaga cara ngomongnya biar nggak melukai. Dia mulai jaga ritme komunikasi supaya tetap terhubung. Bukan karena lo ngejar, tapi karena dia nyaman. Dan kenyamanan ini bikin dia nggak ngerasa sedang diincar, tapi sedang dihargai sebagai manusia. It's a bit yang 99% cowok nggak sadar adalah ketertarikan cewek nggak lahir dari tekanan, tapi dari rasa aman. Dan rasa aman itu muncul saat lo punya kontrol atas energi lo, bukan saat lo memaksa hubungan jalan lebih cepat. Dampak kedua ini adalah pondasi penting. Karena kalau cewek udah ngerasa aman sama lo bukan cuma jadi cowok yang dia suka, lo jadi cowok yang dia percaya. Ada satu titik dalam dinamika hubungan yang jarang cowok sadari. Titik kecil, halus, nggak dramatis, tapi punya efek yang besar banget. Momen ketika cewek mulai invested duluan. Dan lucunya, momen ini hampir selalu datang bukan ketika lo ngejar dia, bukan ketika lo nunjukin perasaan lo secara besar-besaran, tapi justru ketika lo stabil, tenang, dan gak berusaha menekan arah hubungan. Cewek biasanya punya radar yang kuat buat ngerasain siapa yang niat, serius, dan siapa yang cuma main. Tapi mereka juga punya insting buat menjaga diri dari cowok yang terlalu agresif, terlalu butuh, atau terlalu menempel. Insting ini bikin mereka mundur kalau cowok mulai terlihat kehilangan kontrol diri. Makanya, begitu lo menunjukkan diri sebagai cowok yang gak reaktif, yang gak ngejar secara putus asa, yang gak nuntut balasan, cewek mulai merasa nyaman. Dari rasa nyaman itu, pelan-pelan tumbuh rasa aman. Lalu dari rasa aman, tumbuh sesuatu yang lebih besar. Keinginan untuk ikut terlibat. Di titik inilah perubahan terjadi. Awalnya dia mungkin cuma merhatiin lo dari jauh, mulai peka kalau lo online, mulai baca ulang chat lo, mulai nunggu kalau lo bakal nyapa duluan. Tapi sekarang, energinya berubah. Dia nggak cuma merhatiin, dia mulai bergerak.
Gerakannya mungkin kecil, tapi lo bisa ngerasa bedanya. Tiba-tiba dia nanya hal-hal yang sebelumnya nggak dia peduliin. Kayak gimana hari lo, gimana kegiatan lo, apa rencana lo. Tiba-tiba dia lebih inisiatif ngajak ngobrol. Tiba-tiba dia lebih jujur tentang perasaannya, walau cuma sedikit. Tiba-tiba dia mulai ngejaga ritme biar koneksi kalian nggak putus. Cewek nggak bakal tiba-tiba bilang, aku mulai suka sama kamu. Atau aku sekarang lebih serius, tapi gesturnya berubah. Dia lebih hangat, lebih perhatian, lebih hadir. Bahkan kalau dia sibuk, dia tetap usaha buat ngejaga koneksi. Dan yang paling penting, dia mulai takut kehilangan lo. Bukan takut secara panik atau drama, tapi takut kehilangan energi yang bikin dia nyaman. Inilah yang gue sebut titik balik. Momen ketika cewek nggak lagi cuma respon apa yang lo kasih, tapi dia mulai berkontribusi, dia mulai mikirin apa yang lo suka. Dia mulai ngejaga kote-katanya biar nggak nyakitin lo. Dia mulai pengen bikin lo senang. Dia mulai lebih terbuka cerita hal-hal pribadi. Dia mulai ngajak ketemu atau menunjukkan sinyal-sinyal kecil ke arah sana. Bahkan kadang, cewek yang tadinya bersikap cool mulai berubah jadi lebih ekspresif. Cewek yang tadinya jaga jarak mulai cari alasan buat dekat. Cewek yang tadinya santai mulai sensitif kalau lo agak menjauh. Tiba-tiba, lo punya ruang di kepalanya. Lo jadi bagian dari harinya. Lo jadi seseorang yang dia pikirkan sebelum tidur. Dan yang bikin unik adalah, cewek nggak mungkin bisa sampai di titik ini kalau lo masih bersikap kayak 99% cowok yang terlalu ngegas, terlalu butuh validasi, atau terlalu takut kehilangan. Cewek cuma bisa mulai invested ketika dia ngerasa hubungannya aman, ketika dia ngerasa lo bukan ancaman, ketika dia ngerasa lo hadir tanpa menekan, ketika dia ngerasa lo bukan tipe cowok yang bikin dia harus berjaga-jaga. Cewek lebih mudah berinvestasi sama cowok yang stabil, cowok yang punya ketenangan, cowok yang tahu kapan maju, kapan mundur, cowok yang gak memaksa sesuatu tumbuh lebih cepat dari waktunya. Dan begitu dia mulai invested duluan, dinamika kalian berubah total. Lo nggak lagi jadi satu Satania yang mikirin keberlangsungan hubungan ini. Dia mulai nyumbang energi. Dia mulai nyari cara buat tetap dekat. Dia mulai ngejaga komunikasi biar tetap hidup. Ini bukan lagi soal lo ngejar dan dia respon. Sekarang kalian kalian sama-sama terlibat. Kalian sama-sama jaga ritme. Dan yang paling menarik, cewek yang mulai invested duluan biasanya akan lebih konsisten, lebih tulus, lebih menghargai. Karena dia merasa hubungan ini berkembang natural, bukan dipaksa. Dia merasa nyaman untuk memberi, bukan tertekan. Dia merasa aman untuk membuka diri, bukan takut disalahgunakan. Titik balik ini penting banget, karena dari sinilah hubungan yang sehat mulai terbentuk. Hubungan yang dua arah, bukan satu orang ngegas sementara yang lain lari. Hubungan yang dewasa, bukan saling terikaler penuh tekanan. Dan yang sekarang harus lo pahami adalah, ketika cewek mulai invested duluan, itu tanda bahwa energi lo bekerja. Itu tanda bahwa cara lo hadir itu benar. Itu tanda bahwa lo nggak perlu ngejar cewek untuk bikin dia datang. Lo cuma perlu hadir sebagai versi terbaik dari diri lo, stabil, tenang, dan nggak mudah goyah. Karena cewek akan selalu datang ke energi yang bikin dia merasa tumbuh, bukan energi yang bikin dia merasa dikekang pada akarnya. Dari semua dinamika yang udah gue jelasin tentang mundur setengah langkah, tentang nggak reaktif, tentang bikin cewek ngerasa aman, sampai dia akhirnya mulai invested duluan, semuanya bermuara ke satu sifat sederhana yang hampir selalu diremehkan cowok. Ketenangan. Ketenangan ini bukan soal pura-pura cuek, bukan soal sok cool atau sok nggak peduli. Justru sebaliknya, ketenangan adalah cara lo hadir tanpa menekan, cara lo merespon tanpa meledak, cara lo nunjukin minat tanpa berlebihan, dan cara lo memberi ruang tanpa harus kehilangan kendali. Ketenangan adalah sifat yang diam-diam selalu menang. Cowok lain mungkin punya kelebihan. Ada yang lebih ganteng, ada yang lebih mapan, ada yang lebih lucu, ada yang lebih agresif dalam pendekatan. Tapi cowok yang punya ketenangan, dia beda, dia langka. Dan kelangkaan itu terasa banget dalam energi yang dia bawa. Cewek bisa ngerasain bedanya, bukan dari kata-kata lo, tapi dari cara lo bersikap. Dari cara lo balas chat, dari cara lo ngadepin perubahan mood, dari cara lo nggak panik waktu dia sedikit menjauh, dari cara lo tetap jadi diri lo sendiri bahkan saat keadaan nggak sesuai ekspektasi. Ketenangan itu bikin cewek ngerasa dilindungi tanpa harus lo ngomong gue bakal jaga lo. Dia ngerasa aman cuma dari aura lo. Dan saat dia aman, dia berani membuka diri. Saat dia aman, dia mau berbagi cerita. Saat dia aman, dia mulai hadir dengan energi yang lebih hangat. Saat dia aman, dia mulai invested tanpa lo minta.
Sotdea, Emon, dia nggak cuma tertarik, dia terikat secara emosional. Semua itu lahir dari ketenangan lo. Banyak cowok gagal bukan karena mereka kurang baik, tapi karena mereka keburu kalah sama rasa takut kehilangan. Rasa takut itu yang bikin mereka terlalu ngejar, terlalu reaktif, terlalu ngopos hubungan sebelum waktunya. Dan ironisnya, justru itu yang bikin cewek mundur. Sementara cowok yang tenang, dia nggak takut hubungan ini bergerak pelan. Dia nggak takut kalau cewek butuh waktu. Dia nggak takut kehilangan seseorang yang bahkan belum pasti jadi miliknya. Dia percaya bahwa kalau energinya benar, orang yang tepat bakal tetap terhubung sama dia. Ketenangan itu ngasih pesan halus ke cewek. Aku hadir, tapi aku nggak maksa. Aku peduli, tapi aku nggak kehilangan diriku. Aku tertarik, tapi aku nggak butuh kamu untuk bikin hidupku lengkap. Pesan itu nggak diucapin lewat kata-kata. Dia kebaca dari energi. Dan itu yang bikin cewek penasaran, yang bikin cewek nyaman, yang bikin cewek menghargai, yang bikin cewek balik lagi, dan lagi. Inilah alasan kenapa hanya 1% cowok yang berhasil bikin cewek benar-benar memilih mereka. Karena dari semua sifat yang cowok coba pamerkan, perhatian, humor, agresivitas, romantis, bahkan ketampanan yang paling kuat justru sifat yang gak pernah diiklankan. Ketenangan adalah bukti lo punya kontrol diri. Bukti lo nggak goyah oleh validasi. Bukti lo nggak kecil hati saat diuji. Bukti lo bisa ngatur ritme hubungan tanpa menekan. Bukti lo bukan cowok yang bergerak karena ketakutan, tapi karena kesadaran. Dan cewek akan selalu merasa aman sama cowok seperti itu. Hubungan yang sehat nggak lahir dari kejar-kejaran. Nggak lahir dari siapa yang paling cepat nembak. Nggak lahir dari siapa yang paling intens di awal. Hubungan yang sehat lahir dari dua orang yang merasa aman untuk jadi diri mereka sepenuhnya. Dan cowok yang tenang selalu memberi rasa aman itu. Jadi kalau ada satu sifat yang harus lo kembangin, bukan gimmick, bukan trik, bukan drama, tapi ketenangan diri. Karena ketenangan itu nggak cuma bikin lo terlihat kuat, tapi juga bikin lo punya daya tarik yang nggak bisa dijelaskan dengan logika biasa. Daya tarik yang pelan, tapi dalam, yang diam, tapi terasa. Yang sederhana, tapi nempel lama di kepala cewek. Dan pada akhirnya, sifat yang diam-diam selalu menang adalah sifat yang bikin cewek ngerasa gua aman sama dia.